love, kingdom of love. We stand together in Christ unity. Shalom Colors dimanapun Anda berada. Sungguh suatu sukacita yang besar bagi saya menyapa Anda di ruang dengar saudara. Dan yang saya ingin memastikan Anda ada di ruang keluarga saudara. Karena quality time dengan sebuah keluarga adalah sebuah berkat yang tidak pernah terhitungkan. Sekali lagi call malam ini kita online lagi malam hari ini adalah didesain oleh Gereja Tuhan untuk menyapa, membangun sebuah hubungan yang intim terus sekalipun dalam segala situasi ya. Dalam bentuk sapaan gembala kepada Colors dimanapun Anda berada. Ya, saya senang sekali kalau pemirsa kita ada di Malaysia, bahkan ada di Amerika dan juga di Sydney ya. Tuhan berkati semua sekalipun kita berjauhan jarak tetapi Tuhan mendekatkan kita dengan media kita hari ini. Nah malam hari ini kita akan bahas tentang from zero to hero, artinya jangan buang sampah sembarangan ya. Nah artinya adalah dari nothing to something, dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, namun sebelum kita bahas dengan hamba Tuhan yang hebat, Pak Pendeta Hasan, bisa sapa dulu jemaat ya. Shalom. Ya. Berapa ya kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Mbak Iren ya. Mbak Iren akan menyanyikan sebuah lagu Tuhan pulihkan negeri dan bangsa kami. Selamat mendengar dan Tuhan memberkati kita semua. Kami umat-Mu tegakkan diri, sujud dan menyembah, mencari wajah-Mu, berbalik jari jalan kami yang salah. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Bapa, pulihkan Tuhan, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan menyembah, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang salah. Oleh anugerah-Mu ampunilah.
Sebuah pujian yang menjadi harapan kita semua hari-hari ini. Tuhan bekerja dan memulihkan negeri kita. Karena hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan yang tidak mudah. Karena COVID-19 atau pandemi yang begitu luar biasa melanda negeri kita. Nah, hari ini secara khusus ada seorang hamba Tuhan yang akan mengajarkan kita bagaimana kita bangkit dari segala keterpurukan kita bangkit dari segala kejatuhan kita bangkit dari segala situasi yang sulit ini. Sehingga tema kita hari ini akan membahas tentang from zero to hero, from nothing to something. Dan hari ini kita akan mendapatkan penjelasan sesuai dengan firman Tuhan dari hambanya Pak Pendeta Hasan Winardi. Ya, silakan Pak Hasan, apa yang dimaksudkan Pak Hasan hari ini tentang from zero to hero? Mungkin jemaat bisa nangkap sehingga mereka mendapatkan kekuatan pada malam hari ini. Ya, from zero to hero. Jadi kita akan melihat dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang yang hanya dihitung menjadi orang yang diperhitungkan. Nah, sebentar. Apa maksudnya orang yang dihitung sama diperhitungkan? Apa bedanya nih bahasan nih? Diksinya nih menarik sekali nih. Saya kasih contoh. Kalau saya main basket, itu saya dibandingkan dengan Michael Jordan, itu berbeda. Kalau Michael Jordan itu saat dia bermain basket pasti akan diperhitungkan oleh orang. Kalau saya main basket cuma hanya dihitung saja. Karena saya bukan piawai di dalam basket tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan yang dihitung dengan orang yang diperhitungkan. Dan saat ini saya mau jemaat dengan saya sebagai orang-orang percaya, kita mau menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Bagaimana caranya kita jadi orang yang diperhitungkan Tuhan? Bukan hanya sekedar dihitung ya, bukan hanya pelengkap penderita atau objek penderita. Nah, sebelumnya saya akan memberikan contoh orang yang hanya dihitung saja, tetapi akhirnya menjadi orang yang diperhitungkan. Saya akan kasih contoh di dalam Alkitab, yaitu pertama ada Thomas. Thomas ini kalau dalam film, Thomas adalah pemain figuran, Pak Pendeta. Figuran ya. Artinya dia itu jarang muncul, jarang tampil di dalam film tersebut. Sebab kalau saya lihat siapa Thomas, Alkitab mencatat Thomas itu hanya muncul beberapa kali di dalam Alkitab. Di Injil Matius, Thomas muncul hanya satu kali saat menjelaskan nama-nama daripada murid Tuhan Yesus. Begitu juga di dalam Markus, itu hanya satu kali. Satu kali ya. Lukas juga satu kali. Muncul juga di dalam Yohanes itu 4 kali. Dan satu lagi yang terakhir muncul di Kisah Rasul itu hanya 1 kali. Jadi 8 kali dan 5 kitab itu ya. 1, Iya. 1, 4, 1. Iya, jarang sekali. Itu pun cuma hanya nama-nama saja. Yang detail ceritanya itu banyak ditulis oleh Yohanes. Ya. Tapi kita melihat Thomas jadi pemberita Injil yang tangguh. Sejarah gereja mencatat Thomas itu memberitakan Injil sampai ke wilayah timur, daerah Suria, Persia, dan India. Bahkan Alkitab melalui sejarah gereja juga memberitahukan kepada kita bahwa Thomas itu mati syahid di India dengan cara ditombak. Nah, kok bisa ya dari orang yang jarang tampil atau orang yang tidak menonjol bisa menjadi pahlawan iman. Nah, itulah yang saya akan mau bagikan pada malam hari ini. Kok bisa dari orang yang tidak apa-apa menjadi orang yang luar biasa. Nah, sebentar. Scholars ingat ya, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan bisa mengubah kita dari nothing jadi something. Dari orang yang sekedar dihitung jadi diperhitungkan. Artinya tidak peduli hari ini kita seperti apa, situasional yang kita hadapi seperti apa. Tapi percayalah, Thomas bisa diubah Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hasan. Saya percaya pemirsa di rumah juga bisa diubah Tuhan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Amin. Begitu ya. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, kenapa Thomas itu menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan? Yang pertama, Thomas alami pemulihan dari Tuhan Yesus. Yang tadinya ragu-ragu menjadi orang yang percaya luar biasa.
Itu kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 26. Bunyinya demikian. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah suatu peristiwa saat murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 8 hari kemudian atau seminggu kemudian, Tuhan Yesus memulihkan daripada iman percaya Thomas. Artinya Thomas mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saat ini kalau hidup kita dipulihkan atas keraguan hidup ini, kita akan bangkit. Artinya kita bisa move on. Nah saudaraku yang dalam Tuhan, kita saat ini bisa ragu melihat situasi saat ini. Di mana kita mengalami pandemi yang begitu luar biasa, yang begitu mengerikan. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana caranya kita bisa hidup di situasi keadaan seperti ini yang semuanya lockdown. Semuanya serba-serba dikunci. Semuanya serba tidak boleh ada interaksi satu dengan yang lain. Terus seringkali kita bertanya, bagaimana besok kita makan? Bagaimana besok kita bayar sekolah? Bagaimana kita besok bayar kontrakan? Dan yang lainnya. Karena situasi ini membuat kita bimbang. Membuat kita ragu. Saya percaya orang yang pulih atau yang sehat hidupnya akan bisa maksimal menjalankan hidupnya dengan baik. Jadi orang yang pulih akan mengalami hidup yang sehat. Dia tidak akan mengalami keraguan-raguan dalam hidupnya. Artinya orang tersebut akan menjadi orang yang optimis. Thomas dari orang yang ragu-ragu menjadi orang yang optimis. Karena apa? Karena dia alami pemulihan dari Tuhan Yesus. Kami sebentar tadi sebelum kami live streaming kami cakap-cakap. Pak Hasan memberikan 3 kunci bagaimana kita menjadi orang yang bisa diperhitungkan Tuhan. Amen. Dengan kode menarik ya. Apa itu tadi Pak Hasan ya? Itu kodenya nanti di penghujung. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, saya akan lanjutkan ya, Pak Pendeta. Saya akan lanjutkan yang kedua. Kenapa Thomas itu menjadi orang yang begitu luar biasa? Yang tadinya hanya pemain figuran menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua, Thomas taruh firman Tuhan dalam hatinya. Itu terlihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi itu tidak biasa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Beda dengan kita, orang-orang Indonesia. Sedikit, ya Tuhanku, oh my God, dikit-dikit begitu. Orang Yahudi itu tidak biasa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, nama Tuhan itu nama yang begitu sakral sekali. Nama yang begitu penting sekali. Artinya kalau Thomas berkata ya Tuhanku dan Allahku, artinya dia menaruh, dia taruh firman Tuhan itu di dalam hatinya. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang menerima atau orang yang taruh firman Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti akan menerima nutrisi ilahi daripada Tuhan. Dia akan menerima nutrisi ilahi daripada Tuhan. Jadi maka dari itu saudara kasih Tuhan, taruhlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan, kenapa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang luar biasa? Thomas menerima kuasa Roh Kudus. Thomas menerima kuasa Roh Kudus. Itu terlihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, yaitu Yerusalem. Maksudnya setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya itu kembali ke Yerusalem, naiklah mereka ke atas atau ke loteng tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Thomas setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kembali ke Yerusalem, dia naik di loteng, naik di lantai atas kesempatan Tuhan. Dia menantikan dan dia menerima kuasa Roh Kudus. Jadi saudara Tuhan, Roh Kudus itulah yang memampukan hidup kita supaya kita bisa move on, supaya kita bisa maju. Sebentar lagi kita akan memperingati Pentakosta, Pak Pendeta. Mari alami Roh Kudus di dalam hidup kita agar kita bisa apa? Menjalani hidup ini. Seperti Thomas. Thomas menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Maka dari itu dia bisa berjalan, dia bisa move on. Ya, hal itulah yang membuat Thomas bisa menjadi pahlawan iman. Luar biasa. From zero to hero. Ya, itulah saudaraku yang dalam Tuhan. Jadi dari orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang dari orang yang hanya dihitung menjadi orang yang diperhitungkan. Satu lagi saudara kasih Tuhan, saya akan memberikan contoh. Orang yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa. Yosua adalah abdi Musa. Abdi itu kalau bahasa saya adalah jongos. Abdi itu adalah kacung. Tetapi saat Musa meninggal, Tuhan berkata, Yosua, pimpinlah bangsa ini untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang kujanjikan. Yosua berpikir, aduh Tuhan, gak salah Tuhan. Musa aja orang yang hebat. Musa mau dibunuh, apalagi saya. Saya ini jongos. Memang saudara dalam Tuhan, Musa ini orang luar biasa. Musa ini orang yang diambil, yang dipungut di sungai Nil oleh putri Firaun. Kita tahu sungai Nil itu tempatnya dewa-dewa. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau sesuatu benda yang mengalir di sungai Nil itu harus diambil. Harus diambil karena itu berkat daripada dewa. Putri Firaun tahu Musa ini adalah orang Ibrani. Tetapi saudara dalam Tuhan, karena dia tahu itu berkat daripada dewa, dia ambil dan Musa dididik secara luar biasa. Menikmati fasilitas istana yang luar biasa. Dia menjadi orang yang hebat di Mesir. Tetapi saudara dalam Tuhan, Musa saja orang yang hebat mau dibunuh. Yosua berkata, apalagi saya. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yosua pasal yang ke-1. Dia berkata 2 kali kepada Musa, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Engkau akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi saudara dalam Tuhan, saat ini poinnya, Tuhan tidak melihat apa yang kita punyai yaitu kemampuan. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hati itu juga penting saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Penting sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan cara menaruh firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Yosua pasal yang pertama, 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua. Maka dari itu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita terima kuasa Tuhan, yaitu firman Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang memampukan kita hidup di dalam dunia ini supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, itu Pak Pendeta. Yes, luar biasa ya. Hari ini kita diberkati bagaimana pengalaman dalam Alkitab Yosua dengan Thomas ya, 2 tokoh. Kalau Thomas mungkin termasuk tokoh kontroversial ya. Betul. Dia ragu akan kepercayaannya karena Yesus bangkit ya. Tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang percaya sama Tuhan, bahkan dia rela mati di India ya. Yeah. Ditombak ya, mati dengan cara yang luar biasa. Artinya dia diperhitungkan Tuhan sebagai salah satu kreator, salah satu anak penuai jiwa yang hebat. Dan yang kedua disaksikan oleh Pak Hasan tadi tentang Yosua.
seorang abdi Allah yang melayani Musa. Dia seorang jongos, budaknya Musa. Mungkin pola didiknya dia tidak sekaliber Musa yang 40 tahun di Mesir dengan menikmati fasilitas pendidikan di Mesir. Tetapi dialah yang diperintahkan Tuhan memimpin orang Israel. Saya rasa itu bukan perkara yang mudah ya. Sebab Musa mungkin seorang jenderal di Mesir, dia piawai mengatur pasukan, dia piawai mengatur rakyatnya karena sudah terbiasa. Tetapi Yosua bukan siapa-siapa, tapi dipercaya Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Begitu ya Pak San ya? Betul. Nah, mungkin ada closing statement yang bisa sampaikan kepada jemaat Tuhan? Jadi yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, mari untuk kita menjadi orang yang berkemenangan. Dari orang yang tidak menjadi apa-apa menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Mari miliki ATM untuk menjadi hero. Itu kesimpulannya. Apa itu ATM itu? Nah, ATM adalah pertama A-nya itu alami pemulihan dari Tuhan. Alami pemulihan dari Tuhan. Nah, T-nya itu taruh firman Tuhan di dalam hati kita. Amin. Yang ketiga M, yaitu menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi untuk menjadi seorang hero, seorang pahlawan yang luar biasa, milikilah ATM di dalam kehidupan kita. ATM ya, alami pemulihan daripada Tuhan. M-nya, T-nya taruh firman Tuhan. M-nya menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sama saat ini juga. Kalau kita punya ATM di dalam hidup kita saat ini secara real, kita mau kemana-mana juga tidak takut. Tenang, karena ya? ada duit. Nah, jalannya pun akan tegap, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai ATM. Sama di dalam kerohanian kita juga. Kalau kita punya ATM, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Yaitu from zero to hero. Iya. Jadi malam hari ini panjang lebar disimpulkan dengan begitu lugasnya. Bagaimana kita punya rahasia untuk menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Adalah ATM. Ya. A itu artinya alami kuasa pemulihan. Artinya kita harus dipulihkan oleh Tuhan. T-nya adalah taruh firman dalam kehidupan kita. Karena memang firman adalah kekayaan terbesar dari orang percaya. M-nya adalah menerima kuasa Roh Kudus. Saya berharap 3 perkara yang sederhana yang begitu lugas disusun oleh Pak Hasan ini akan memberkati semua. Ingat hari ini firman Tuhan tentang ATM. Bukan automatic teller mesin ya. Atau anjungan tunai mandiri ya. Tapi ATM yang rohani ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini kita yang mendengarkan, diteguhkan dan dikuatkan. Jadikan setiap firman Tuhan adalah nutrisi harian kita untuk menghadapi hari-hari di mana kita hidup hari ini. Mari kita berdoa, sebelum saya menyampaikan pengumuman kita berdoa. Padu padankan hati kami dengan Colors dimanapun mereka berada. Kami berdoa yang pertama buat bangsa negara kami. Kalau kami dengar Jakarta akan mengalami perpanjangan PSBB sampai tanggal 22 Mei Tuhan. Mungkin beberapa kota juga akan mengalami PSBB juga Tuhan. Kami percaya ini adalah langkah yang terbaik yang pernah dibuat oleh pemerintah kami untuk menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kami boleh melihat dan mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa bagi negeri dan bangsa kami. Tidak lupa kami berdoa untuk asrama STTBI Tuhan di Jakarta. Hari-hari ini mereka mengalami ujian yang berat karena Jumat yang lalu 36 singa-singa mudamu Tuhan boleh Tuhan bawa masuk ke Wisma Atlet untuk dirawat. Tetapi kami percaya mereka seperti kuda Troya yang sedang disusupkan ke benteng terdalam daripada musuh. Ketika mereka lemah, mereka keluar dan menaklukkan kota itu. Dan kami percaya hari ini adik-adik kami adalah kuda Troya yang Tuhan kirimkan di Wisma Atlet ini. Sebab begitu banyak benteng ketakutan, begitu banyak benteng trauma yang ada di Wisma Atlet. Ketakutan akan kematian, maka mereka akan masuk untuk mengabarkan sebuah pengharapan bahwa mereka memiliki Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan, singa-singa muda kerajaan Allah yang ada di asrama Tuhan. 98 mereka hari ini ada. Kami berdoa urapan Allah menyertai mereka. Otoritas kerajaan Allah ada di tengah-tengah hidup mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap sehat
untuk memberitakan kebenaran yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang sakit, untuk Mama Elin di Regensi, untuk siapapun juga yang sedang sakit hari ini Tuhan. Pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya, di dalam keuangan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, khususnya bagi petani, bagi nelayan. Biarkan mereka tetap mengerjakan panggilannya, mengerjakan pekerjaannya. Karena dari mereka lah mulai kehidupan dimulai untuk menyediakan makanan bagi seluruh bangsa negara ini. Kami berdoa semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk call dimanapun berada, baik Medan, Bengkulu, Palangkaraya, Balikpapan, Bali, Cikampek, Kerawang, Purwakarta, bahkan Cikarang. Semua adalah pagar perlindungan Tuhan. Dari call ini akan lahir sebuah manifestasi kasih yang besar bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bahasa yang menyampaikan firman hari ini. Urapan Allah, otoritas ilahi akan bekerja dalam pelayanannya. Sehingga apapun yang dia kerjakan menghasilkan buah jiwa-jiwa yang luar biasa. Buah yang tetap bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa esok hari kita akan ketemu dengan call. Kita online lagi siang dan malam hari. Siang bersama dengan saya kita masih bahas tentang 7 series. Tentang kesalahan keluarga Saleh. Kalau 3 hari ini kita bicara tentang Nuh, anaknya durhaka. Kita bicara masalah Samuel, anaknya mata uak, mata duitan. Kita bicara masalah Ishak, anak-anaknya bertengkar sepanjang waktu mereka. Besok kita akan bicara lebih detail lagi beberapa kesalahan-kesalahan dalam keluarga orang benar. Sehingga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari pengalaman mereka. Malam hari kita akan berjumpa dengan Ibu Gembala kita. Temanya apa, Mi? Besok bicara iman yang tak tergoyahkan. Dan kita akan mendengarkan pujian choir dari WBI ya. Jadi WBI akan mengisi suara untuk memberikan pujiannya. Tuhan memberkati. Selamat malam. Kingdom of love, kingdom of love. We stand together in Christ unity.